Hujan turun sejak sore, membasahi halaman rumah kecil kami di ujung kota. Aku berdiri di jendela, memandangi jalanan yang mulai gelap. Sambil memeluk tubuh sendiri, aku memperhatikan jam dinding yang seakan berdetak lebih lambat setiap menitnya. Pukul 7 malam, Arga belum pulang. Suamiku itu, entah mengapa selalu terasa jauh. Sudah 2 tahun kami menikah, tetapi ada banyak malam ketika rasanya kami seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di alamat yang sama. Aku menarik napas panjang. Hari ini ulang tahunku. Tidak ada perayaan, tidak ada pesan singkat dari suamiku, apalagi kejutan. Aku bahkan tak yakin dia mengingat tanggal ini. Ketika suara pintu berderit, jantungku refleks bergetar. Arga masuk dengan wajah datar, tubuhnya basah oleh sisa hujan. "Kamu belum makan?" tanyanya datar tanpa menatapku. "Belum. Aku nunggu kamu," jawabku pelan. Dia hanya mengangguk singkat dan langsung membuka laptop di meja makan. Tanpa bertanya bagaimana hariku, tanpa menyadari mata bengkakku. Seperti itulah Arga. Cuek, dingin, seolah aku tak pernah benar-benar ada di hidupnya. Aku mengumpulkan keberanian. "Ga, hari ini ulang tahunku." Jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Dia menatapku beberapa detik, lalu berkata, "Oh." Hanya satu kata itu. "Oh." Tak ada senyum, tak ada pelukan, tak ada ucapan selamat. Hatiku runtuh pelan-pelan. Aku berdiri dari kursi dengan air mata yang kutahan agar tidak jatuh. "Aku tidur dulu." Arga hanya mengangguk tanpa berusaha menghentikanku. Di kamar, aku menangis dalam diam. Aku mencintainya, sungguh. Tapi sikapnya membunuhku sedikit demi sedikit. Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku membuat kesalahan dengan menikahinya? Apakah aku hanya memaksakan diri bahwa cinta bisa tumbuh setelah menikah? Lampu kamarku padamkan. Aku tak berharap dia menyusul. Sudah biasa tidur tanpa mendengar kata "selamat malam" darinya. Namun malam itu berbeda. Pintu kamar terbuka perlahan. Cahaya dari luar merembes masuk. Aku tak bergerak, pura-pura tidur. Kasur bergeser sedikit ketika Arga duduk. Nafasnya terdengar ragu. Dia menyentuh pundakku pelan. "Nay," panggilnya lirih, suaranya berbeda. "Kamu masih bangun?" Aku tetap diam. Dia menarik napas panjang lalu berkata sangat pelan, "Maaf." Kata itu membuatku akhirnya membuka mata. Arga menunduk. "Aku lupa. Aku salah. Aku bukan suami yang baik." Aku tertegun. Baru kali ini aku melihat wajah Arga selembut itu. "Aku sedang banyak pikiran," lanjutnya. "Tapi itu bukan alasan untuk mengabaikan kamu. Ada rasa hangat yang muncul, tetapi juga sakit yang masih mengganjal. Aku hanya ingin diperhatikan." "Ga," jawabku jujur. "Aku ingin merasa dicintai." Dia memejamkan mata sejenak, kemudian meraih tanganku. "Aku sayang sama kamu, Nay. Hanya, aku payah menunjukkan itu." Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Arga menarikku ke pelukannya. Tubuh hangatnya membuatku luluh meski hatiku masih rapuh. Malam itu kami tidur saling berpelukan, sesuatu yang sudah lama hilang dari pernikahan kami. Namun perubahan Arga tidak terjadi seketika. Dia memang lebih sering menyapaku, tapi tetap banyak hari ketika aku merasa sendirian. Perhatian kecil darinya datang dan pergi seperti hujan musiman. Suatu malam, kami bertengkar. Aku merasa Arga kembali tenggelam dalam kesibukannya dan tidak menganggapku penting. "Aku capek sama sikap kamu," seruku. Arga memijat pelipisnya. "Aku juga capek, Nay. Aku kerja buat kita, buat masa depan. Tapi masa depan itu percuma kalau kita hancur di tengah jalan." Dia terdiam. "Hari-hari aku sendirian," lanjutku dengan suara bergetar. "Aku cuma ingin kamu ada." Arga menatapku seperti sedang mencari kata yang tepat. "Aku nggak pandai, Nay.
Aku nggak biasa ngomong manis. Tapi aku berusaha. Berusaha nggak cukup kalau aku tetap merasa tidak dicintai. Setelah itu, ruangan hening. Arga keluar rumah tanpa mengatakan apapun. Aku tidak tahu kemana dia pergi, dan aku tidak mengejarnya. Aku takut kami benar-benar berada di ambang kehancuran. 3 jam berlalu. Aku duduk di sofa sambil memandangi ponsel. Tidak ada pesan dari Arga. Pukul 11 malam, pintu terbuka. Arga masuk sambil membawa sesuatu di tangannya, sebuah kantong plastik kecil yang warnanya basah oleh hujan. Dia duduk di sampingku tanpa bicara. Aku mampir ke toko roti, katanya pelan. Cuma ada sisa satu. Aku tahu ulang tahun kamu sudah lewat beberapa hari, tapi aku tetap ingin kamu punya ini. Dia mengeluarkan kue kecil yang bentuknya tidak sempurna. Aku menatapnya, mencoba memahami makna di balik tindakan itu. Arga mengusap tengkuknya. Aku nggak pandai minta maaf. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Dadaku sesak. Aku juga nggak mau kehilangan kamu. Gak, tapi aku butuh kamu hadir. Dia menatapku begitu lama hingga aku merasa telanjang. Aku dilihat, untuk pertama kalinya. Perlahan dia menggenggam tanganku. Aku akan belajar, Nay. Demi kamu. Air mataku mengalir tanpa bisa dicegah. Mungkin kami sama-sama terluka, tapi kami juga sama-sama ingin memperbaiki. Dan itu cukup, untuk malam itu. Kue kecil itu kami makan dengan tawa pelan, meski mata kami bengkak karena menangis. Rasanya manis dan asin sekaligus, sama seperti perjalanan cinta kami. Hari-hari berikutnya tidak sempurna, tapi perlahan berubah. Arga mulai menjemputku pulang kerja. Kadang dia memberiku bunga tanpa alasan. Kadang dia hanya memelukku dari belakang ketika aku memasak. Hal-hal kecil yang dulu kurindukan. Perlahan, aku mulai percaya bahwa cinta memang bisa tumbuh. Tidak dalam satu malam, tetapi melalui luka-luka yang kami sewarkan bersama. Suatu malam, saat kami duduk di teras menatap langit berbintang, Arga menggenggam tanganku dan berkata, "Aku takut kehilangan kamu, Nay." Dan ketakutan itu akhirnya membuat aku sadar kalau kueku bisa menyakitimu. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Terima kasih sudah mau berubah. Dia tersenyum tipis, senyum yang jarang kulihat. Terima kasih sudah bertahan. Hujan turun tiba-tiba, seperti malam ketika semuanya hancur, dan malam ketika semuanya mulai diperbaiki. Arga menarik tanganku dan kami berlari masuk ke rumah sambil tertawa. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai tanpa harus meminta. Dan sejak saat itu, aku tahu, suamiku yang dulu cuek sekali denganku, sedang belajar mencintaiku dengan caranya sendiri. Dan aku memilih bertahan, karena cinta yang diperjuangkan bersama terasa jauh lebih berarti. Baik, aku lanjutkan novelnya 3 jam lagi dengan alur panjang, mengalir tanpa bab, tetap penuh sedih senang emosional, dan tetap menjaga kesinambungan dari bagian sebelumnya. Setelah malam penuh tawa di bawah hujan itu, aku merasa sesuatu dalam diriku dan dalam diri Arga berubah. Tapi perubahan, sebagaimana hidup, tidak selalu berjalan lurus. Ada naik, ada turun. Pagi itu, aku terbangun lebih dulu. Kulihat Arga tidur dengan wajah lelah, tapi tenang. Wajah yang dulu jarang kutatap lama karena selalu terasa jauh. Aku menyentuh rambutnya pelan, dan dia bergumam setengah sadar. Aku bangun sebentar lagi, katanya. Suara seraknya membuatku tersenyum. Ngantuk banget, tanyaku. Dia membuka mata sedikit, menatapku. Kalau tiap pagi bangun lihat kamu, aku nggak keberatan sengantuk apapun. Aku terkejut mendengar itu. Arga, bisa berkata manis begitu. Jantungku berdebar. Mungkin cinta memang pelan-pelan mengubahnya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama.
Siang harinya, ketika aku pulang kerja, aku menemukan Arga duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Matanya memandangi sebuah surat. "Ga, kenapa?" Tanyaku mendekat. Dia menatapku sebentar, lalu memberiku surat itu. Tanganku bergetar ketika melihat logo perusahaan tempatnya bekerja. "PHK massal," katanya lirih. Aku menahan napas. "Semuanya. Kamu juga?" tanyaku. Dia mengangguk pelan. Hatiku langsung turun entah kemana. Arga adalah tulang punggung keluarga kami, aku hanya bekerja paruh waktu di sebuah toko buku. Apa yang akan terjadi pada kami? Bagaimana dengan cicilan rumah, tabungan kami yang tidak seberapa? Tapi sebelum ketakutanku berubah menjadi panik, Arga meraih tanganku. "Aku takut, Nay," katanya jujur. Itu pertama kalinya aku mendengar kalimat itu dari mulut suamiku. Aku memeluknya tanpa berkata-kata. Aku ingin menjadi tempatnya bersandar. "Kita hadapi sama-sama, Ga. Aku di sini," bisikku. Dia memejamkan mata dan tubuhnya bergetar, bukan karena menangis, tetapi karena menahan rasa hancur. Aku tahu pria sepertinya tidak ingin terlihat lemah. Tapi bagiku, keberaniannya mengakui ketakutan justru adalah bentuk paling besar dari kekuatan. Hari itu, rumah kami kembali terasa berat. Tapi berbeda dengan dulu, kali ini kami menghadapi masalah sebagai pasangan, bukan sebagai dua orang asing. Hari-hari berikutnya sulit. Arga melamar pekerjaan kemana-mana tetapi belum ada panggilan. Sementara aku bekerja lebih banyak shift untuk membantu keuangan kami. Dia sering terlihat murung, bahkan beberapa kali aku memergokinya menatap kosong ke arah jendela. Suatu malam, ketika aku pulang larut, aku menemukan Arga duduk di lantai dapur. Lampu mati, hanya cahaya dari kulkas yang terbuka menerangi wajahnya. "Ga, kamu kenapa?" aku bertanya khawatir. Arga menutup pintu kulkas perlahan. "Aku nggak berguna, ya." Pertanyaan itu membuat dadaku perih. "Kenapa kamu ngomong begitu?" Suaraku gemetar. "Aku suami kamu. Seharusnya aku bisa jaga kamu, jaga rumah ini, tapi sekarang malah kamu yang capek kerja. Aku nggak bisa kasih apa-apa." Air mataku hampir jatuh. Aku duduk di lantai dan memegang pipinya. "Kamu pikir aku menikah sama kamu untuk uang?" tanyaku. Dia tidak menjawab. "Aku menikah sama kamu untuk hati kamu, Ga. Bukan untuk rekening bank kamu. Tapi, dan kamu bilang dulu mau belajar mencintaiku. Itu jauh lebih berharga dari semua gaji di dunia." Akhirnya mata Arga berkaca-kaca. Dia menunduk. Lalu tiba-tiba memelukku erat seolah aku satu-satunya hal yang bisa membuatnya bertahan. Dalam gelap dapur itu, kami menangis bersama. Dan untuk pertama kalinya aku sadar bahwa Arga, yang dulu begitu cuek, sekarang justru membuka dirinya sedalam ini padaku. Itu bukan kelemahan, itu adalah cinta. Beberapa minggu kemudian, sebuah keajaiban kecil datang. Arga menerima panggilan wawancara. Perusahaannya memang lebih kecil dari yang sebelumnya, tapi dia terlihat bersemangat setelah sekian lama murung. Pagi hari sebelum wawancara, aku menyetrika kemejanya dan menyiapkan sarapan. Arga berjalan keluar kamar sambil merapikan rambutnya. "Gimana? Aku kelihatan siap?" tanyanya sambil berputar kecil. "Ganteng," jawabku sambil tersenyum lebar. Dia memelukku dan mengecup keningku, perlahan, hangat, penuh perasaan yang dulu jarang sekali ku terima. "Terima kasih sudah nggak ninggalin aku." "Aku nggak kemana-mana," jawabku. Dia tersenyum. Ketika Arga hendak berangkat, aku memanggilnya. "Ga, kamu lupa sesuatu." Dia berhenti, bingung. "Apa?" Aku mendekatinya, menggenggam wajahnya, lalu mengecup bibirnya pelan. Arga terdiam, wajahnya memerah sedikit. "Untuk keberuntungan," kataku sambil tersenyum.
Arga hanya bisa mematung sebentar sebelum akhirnya tertawa pelan dan mengacak rambutku. Arga pulang sore itu dengan wajah bercahaya. Aku diterima, serunya. Aku langsung memeluknya erat, bahkan sampai hampir membuat kami jatuh. Arga memutar tubuhku seperti anak kecil dan tertawa, sesuatu yang dulu hampir tidak pernah kulihat. Perubahan Arga terasa begitu nyata. Dia masih Arga yang sama, tidak banyak bicara, tidak terlalu ekspresif. Tapi kini matanya selalu mencariku, selalu berusaha memahami. Dia tidak lagi menjauh ketika aku bersedih. Dia tidak lagi membentengi diri dengan sikap dingin. Dia hadir, dan kehadirannya lebih berharga dari apapun. Waktu terus berjalan. Suatu sore, kami duduk di taman dekat rumah, menatap langit jingga. Arga memeluk pundakku dengan lembut. Terima kasih masih bertahan waktu aku buruk banget, Nay, katanya tiba-tiba. Aku menatapnya. Aku bertahan karena aku tahu kamu berusaha. Arga mengangguk. Aku masih belajar, tahu. Masih sering takut kalau aku salah, atau bikin kamu sedih lagi. Kita belajar sama-sama. Dia tersenyum dan mencium tanganku. Aku mencintai kamu. Jantungku berhenti sejenak. Itu pertama kalinya dia mengucapkan kata itu secara langsung. Aku juga mencintai kamu, jawabku. Kami menatap matahari terbenam bersama. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah tak ingin melepaskan. Dan di titik itu aku sadar. Perjalanan kami belum selesai. Masih banyak hari-hari sulit, hari-hari bahagia, hari-hari yang akan menguji. Tapi kami sudah melewati masa tersulit, masa ketika kami hampir kehilangan satu sama lain. Kini, kami tidak sendirian lagi. Kami saling menggenggam, saling memperbaiki, saling mencintai. Dengan cara yang mungkin tidak sempurna, tapi nyata. Beberapa minggu setelah Arga mulai bekerja di tempat barunya, hidup kami perlahan menemukan ritme yang lebih tenang. Kami tidak kaya, kami tidak hidup sempurna, tetapi ada kedamaian yang dulu tidak pernah kami rasakan. Arga pulang tepat waktu, sering membawakan roti kesukaanku, kadang membantuku mencuci piring sambil bercerita hal kecil dari kantornya. Tapi sebagaimana biasanya hidup menguji ketika segalanya mulai membaik, datanglah hari itu. Hari ketika aku terlambat pulang kerja karena hujan deras dan ada pelanggan yang membuat keributan di toko buku. Ketika aku membuka pintu rumah, aku langsung memanggil Arga seperti biasa. Ga, aku pulang. Tidak ada jawaban. Kupikir dia sedang mandi. Aku meletakkan tas dan membuka sepatuku. Tapi ketika aku menuju kamar, aku menemukan Arga duduk di lantai dengan kertas-kertas berserakan di sekelilingnya. Kemejanya setengah terbuka, rambutnya berantakan, wajahnya tampak tegang dan pucat. Ga, kamu kenapa? Dia menatapku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat mata itu, mata yang kosong, seperti dirinya tidak ada di tempat itu. Aku gagal lagi, katanya lirih. Aku meraih salah satu kertas yang tergeletak. Surat penolakan. Dari posisi yang dia lamar di tempat lain. Rupanya Arga mencoba mencari pekerjaan yang lebih baik dari yang sekarang, tanpa memberitahuku. Ga, pekerjaan kamu sekarang kan? Aku cuma ingin kamu hidup nyaman. Suaranya pecah. Aku ingin kasih kamu yang terbaik, Nay. Aku nggak mau kamu capek jadi pekerja paruh waktu terus. Aku mau kamu bisa milih mau kerja atau enggak, Arga. Tapi aku gagal lagi. Ia memukul kepalanya sendiri. Selalu gagal. Aku langsung meraih tangannya, menahan gerakan itu. Jangan lakukan itu. Jangan hukum diri sendiri begitu. Aku takut kamu kecewa. Suara itu rapuh, seolah ia kembali menjadi Arga yang dulu memendam semua luka. Aku memegang pipinya dan memaksanya menatap mataku. Aku nggak nikah sama kamu karena pekerjaan kamu.
Aku nikah sama kamu karena hati kamu. Dia memejamkan mata. Tapi air matanya akhirnya jatuh. Kenapa aku begini sekali, Nay? Bisiknya. Aku memeluknya. Tubuhnya bergetar. Dia menangis dalam diam, menahan suara agar tidak pecah berantakan. Arga bukan pria yang mudah menunjukkan air mata, jadi ketika itu terjadi, aku tahu luka dalam dirinya jauh lebih besar dari yang pernah ia ungkap. Aku mengusap punggungnya pelan. Karena kamu manusia, gak. Dan itu nggak apa-apa. Kami duduk lama di lantai, dikelilingi kertas-kertas penolakan, seolah hidup sedang mengolok-olok perjuangan suamiku. Tapi di tengah semua itu, aku hanya ingin dia tahu satu hal. Dia tidak sendirian. Beberapa hari setelah kejadian itu, Arga mulai berbeda. Bukan seperti dulu ketika dia cuek, tapi lebih seperti seseorang yang sedang berusaha keras bertahan dari badai. Dia menjadi pendiam, banyak merenung, tetapi tidak lagi menjauhiku. Suatu malam, kami duduk bersama di balkon kecil rumah. Angin dingin berembus pelan. Nay, katanya tiba-tiba, kamu bahagia nggak sama aku? Aku menoleh. Kenapa kamu nanya begitu lagi? Dia menatap jauh ke arah lampu jalanan. Aku cuma takut. Kamu dulu pernah merasa sendirian karena aku. Aku takut hal itu terjadi lagi. Aku meraih tangan Arga dan menautkan jari jemari kami. Dulu aku merasa sendirian karena kamu menutup diri. Tapi sekarang kamu terbuka. Kamu jujur sama aku. Kamu hadir. Itu sudah cukup. Arga memandangku lama. Seolah menimbang apakah kata-kataku benar-benar bisa ia percaya. Perlahan, tangan besar itu meremas tanganku. Aku masih belajar, buat nggak cuek lagi. Kamu sudah jauh berkembang. Arga tersenyum kecil, salah satu senyum favoritku. Kamu yang bikin aku berubah. Aku menggeleng. Kamu berubah karena kamu mau. Dia memelukku dari samping, meletakkan dagunya di kepalaku. Aku sayang kamu, bisiknya. Dulu, kata itu begitu sulit keluar dari mulutnya. Sekarang, dia mengatakannya dengan tulus. Setiap kali dia mengucapkannya, aku merasa seluruh dunia menjadi lebih ringan. Musim hujan berlanjut. Suatu sore, Arga pulang sambil membawa payung biru kecil. Untuk kamu, katanya sambil menyerahkan payung itu. Aku menatapnya bingung. Kenapa? Soalnya kamu selalu lupa bawa payung. Aku nggak mau kamu kehujanan lagi. Aku tertawa. Ini lucu banget, kecil banget. Tapi warnanya kamu banget, katanya sambil mengangkat alis. Aku mengamati payung itu. Memang, warnanya biru pastel, warna yang selalu membuatku bahagia. Aku memandang Arga, dan tanpa sadar aku memeluknya. Terima kasih, Ga. Kamu perhatian banget akhir-akhir ini. Arga mengusap punggungku. Aku bilang, aku belajar. Tapi aku juga mau kamu bahagia, Ga, kataku sambil menatapnya. Kamu nggak harus selalu kuat sendiri. Dia menatapku dalam diam. Lalu dia menarikku lebih dekat. Kamu rumahku, Nay. Hatiku langsung bergetar. Namun kehidupan tidak pernah berjalan stabil terlalu lama. Suatu malam, ketika aku pulang lebih awal, aku mendengar suara Arga dari dapur. Bukan suara marah, tetapi suara tertahan, seperti seseorang sedang berbicara pada dirinya sendiri. Aku harus kuat, jangan buat dia khawatir lagi. Aku menghampiri dan melihatnya berdiri dengan tangan menggenggam meja. Napasnya cepat, wajahnya pucat. Ga, kamu kenapa? Dia tersentak, berusaha tersenyum. Nggak apa-apa, cuma pusing sedikit. Tapi tubuhnya goyah. Refleks aku menangkapnya. Dia bersandar padaku, berat, seperti seluruh tenaga hilang. Aku membawanya ke sofa. Keringat dingin membasahi dahinya. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu nggak enak badan? Dia menunduk. Aku nggak mau kamu khawatir. Arga.
Suaraku meninggi tanpa sengaja. Kita ini pasangan. Kalau kamu sakit, aku harus tahu. Dia terdiam. Lalu perlahan berkata, aku takut bikin kamu sedih. Air mataku langsung jatuh. Gak, yang bikin aku sedih bukan kamu sakit. Yang bikin aku sedih adalah kamu menyembunyikan sakitmu dariku. Arga terlihat menyesal. Dia meraih tanganku lemah lembut. Maaf. Aku membersihkan keringatnya. Lalu membuatkannya teh hangat. Lalu duduk di sampingnya, memeluknya. Gak, aku gak butuh kamu sempurna, kataku. Aku cuma butuh kamu jujur. Dan ada. Dia menutup mata, bersandar sepenuhnya pada pelukanku. Aku ada, Nay. Aku janji. Malam itu aku menjaganya sampai ia tertidur. Kulihat wajahnya yang damai dan aku tahu satu hal, cinta bukan hanya tentang bahagia. Cinta adalah tentang keberanian mengakui kelemahan. Tentang saling menguatkan. Dan kami sedang belajar itu bersama-sama. Beberapa hari berlalu, dan Arga membaik. Kami kembali menjalani hari dengan ritme sederhana. Kadang ada tawa, kadang ada air mata, tapi selalu ada satu sama lain.